Syarat yang pertama, almarhum atau almarhumah, bisa saja anak beliau itu laki atau perempuan. Almarhum atau almarhumah, anak beliau itu tidak memiliki keturunan, belum nikah atau sudah menikah tapi tidak memiliki anak, atau sudah punya anak, cucu beliau kan begitu, duluan meninggal dunia. Pokoknya begitu almarhum almarhumah meninggal dunia, tidak ada keturunan yang bersama beliau. Sudah ada meninggal itu gak dianggap, gak ada juga. Pada saat itu syarat yang pertama, ya, beliau ibu itu memiliki berhak menerima sepertiga. Itu syarat yang pertama. Almarhum almarhumah tidak memiliki keturunan yang masih hidup bersama di saat meninggalnya almarhumah. Yang kedua, almarhumah itu atau almarhum itu, ya, tidak ada adik kakak. Adik kakaknya tidak memiliki, baik adik kakak seibu sebapak atau sebapak saja atau seibu saja, nggak ada. Ibunya almarhumah ini, kalau ulang lagi, almarhumah tidak memiliki keturunan. Satu. Yang kedua, almarhum atau almarhumah ini tidak memiliki adik kakak seibu sebapak atau seibu saja. Pada saat itu ibu almarhumah dapat sepertiga. Jawab serentak supaya semangat. Jelas. Tuh, itu bulat, itu kayak bola. Pemikiran pemahaman ini. Kayaknya walaupun tua-tua sedikit, insyaallah nggak lupa. Apalagi nggak ada yang tua di sini. Panjang umur semuanya, amin. Nggak ada yang lupa. Kalau begini cara mengajarnya, nggak ada lupa. Nggak akan lupa. Paling-paling kurang ingat. Ya, yang itu ya syarat, dua syarat. Hal itu ya, ini untuk kelas S3. Hal itu dikemukakan oleh pencipta alam semesta Allah di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, di mana Allah berfirman, apanya? Ibu dapat sepertiga dengan syarat dua. Apa syaratnya? Al-Quran tidak punya keturunan. Anak beliau almarhum tidak punya keturunan, atau yang kedua almarhumah tidak ada punya adik kakak. Dikemukakan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 11, fa illam yakul lahu walad, kalau almarhumah tidak punya anak, wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts, ibu mengambil sepertiga. Sudah. Jadi yang ambil sepertiga ibu, dengan syarat dua. Siapa lagi yang mengambil sepertiga harta warisan? Jawabannya beberapa saudara yang ngambil sepertiga. Beberapa saudara seibu. Beberapa saudara, ini bukan saudari. Beberapa saudara seibu dengan almarhumah. Dengan mayit
ada saudara laki-laki, beberapa orang, bukan satu, seibu. Mereka semuanya berhak mengambil sepertiga. Dengan catatan kalau mereka lebih daripada satu orang. Ya. Saudara. Di sini disebutkan saudara, tapi kalau melihat ujungnya ini agak aneh. Katanya saudara laki-laki atau inasan atau perempuan. Berarti saudari dapat juga. Cuma mungkin ungkapan saudara ini kayak mahasiswa. Masuk? Mahasiswi juga ya. Para mahasiswa itu masuk mahasiswi juga ya. Barangkali begitu. Sudah. Atau ada laki ada perempuan. Karena seibu, ya itu tuan lihat. Karena seibu, saudara-saudari tadi seibu. Tidak sebapa, tidak seibu sebapa, seibu. Baginya harus sepertiga itu tidak ada dua laki-laki satu perempuan. Sama aja, gunting sama. Bagi sama. Sudah. Jadi syaratnya berapa? Syaratnya beliau itu sama juga saudara-saudari seibu. Menerima berapa? Sepertiga. Syaratnya adalah dua. Sama seperti syarat ibu tadi. Syarat yang pertama, mayat tidak punya keturunan. Mayat tidak punya keturunan. Sama dengan syarat ibu tadi. Yang kedua, ini beda. Yang kedua, mayat tidak ada ayah. Tidak ada ayah. Tidak ada kakek dari ayah. Kalau mayat tidak ada keturunan, ayah pun tidak ada, anak pastilah nggak ada. Kalau ada anak nggak mungkin lah dapat dia. Pada saat itu dia saudara-saudari seibu mendapat sepertiga. Dalilnya firman Allah surat ke An-Nisa ayat ke-12. Fa'inkanu, kalau saudara-saudari aksar min dzalika, lebih daripada satu orang, fahum syuraka'a fis sulus, mereka mendapat sepertiga untuk rame-rame. Ada yang bertanya, ya, berapa orang yang mendapat sepertiga? Dua. Yang pertama, ibu. Yang kedua, beberapa saudara. Syaratnya sudah kita nggak perlu ulang. Kita masuk ke wilayah terakhir. Ini terakhir sudah pembahagian. Yang berhak menerima berapa itu terakhir. Namanya ashabul furud. Ashabul furud itu berapa orang? Pertama diterima setengah. Ashabul furud itu yang memiliki jatahnya setengah. Yang kedua seperempat. Yang ketiga seperdelapan. Yang keempat 2/3. Yang kelima sepertiga. Yang keenam seperenam. 6 itu. Sekarang sudah sepertiga, tinggal satu lagi seperenam. Siapa saja ahli waris yang menerima seperenam? Ini banyak sekali
Yang menerima 1/6 ada 7 kelompok. Ini yang capek ini, yang capek. 7 kelompok. Pertama menerima 1/6 ayah kandung. Ada syarat. Syaratnya 1, ayah kandung dapat 1/6. Syaratnya 1 apa? Mayat punya keturunan. Waktu meninggal mayat itu ada keturunannya. Apakah anak kandungnya laki-laki atau perempuan atau cucunya? Pasti ayahnya nggak ada lagi, cucu. Jawabannya pada saat itu ayah mendapat 1/6. Kenapa? Keturunan yang mengambil. Cuma ayah dapat 1/6. Sudah. Yang kedua, tadi ibu 1/3. Yang kedua, ibu juga dapat jatah 1/6 pada kondisi-kondisi tertentu. Bagaimana kondisinya? 2 syarat ibu dapat 1/6. Kalau tadi 1/3, berubah nilainya ke 1/6 kalau si mayat punya keturunan, anak kandungnya atau punya keturunan cucunya. Sama seperti ayat. Yang kedua, tuh mak dapat 1/6 kalau ada almarhum yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia mayat itu ada lebih dari 1 orang saudara-saudarinya, adik kakaknya. Ada lebih daripada 1. Itu juga berubah hak ibu menjadi 1/6. Berarti ibu itu 2 jatah. Dalam kondisi tertentu 1/3. Dalam kondisi tertentu yang lain 1/6. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Alhamdulillah. Jangan sampai oleh ayah anda. Jelas apa? Lupa. Ya. Sudah. Ya. Dari mana kita pahami ayah dan ibu mendapat 1/6? Di dalam surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman, wali abawaihi, kepada bapak dan ibunya, likulli wahidin minhuma, setiap mereka bapak dan ibu mendapat as-sudus 1/6. In kana lahu walad, kalau mayat punya keturunan. Kalau mayat punya keturunan, bapak dan ibu mendapat berapa? Bapak dan ibu mayat mendapat 1/6. Ya. Terus ini mendapat 1/6 kadang-kadang ada keturunan. Tapi ada tadi ibu juga 1/6 mendapat kalau ada ikhwah, kalau ada adik kakak. Dari mana? Dalam ayat yang sama. Fa in kana lahu ikhwah. Kalau mayat punya adik kakak lebih daripada 1, fali ummihi, untuk ibunya as-sudus 1/6. Bapak enggak. Bapak kuat. Kalau ada bapak, saudara-saudari almarhumah nggak diterima apa-apa. Kuat bapak. Bapak siap bisa menghabisin harta warisan. Itu yang 1/6. Berapa orang? 2. Pertama
Ayah kandung. Ayah kandung, yang kedua ibu kandung. Syarat ayah 1, syarat ibu 2. Yang ketiga yang berhak menerima 1/6. Yang berhak menerima 1/6 adalah apa? Al-jaddu, kakek kandung, ayah dari ayah. Seseorang meninggal dunia, orang tuanya sudah duluan meninggal dunia, tinggal kakeknya, bertahan pula orang tua itu. Kakeknya dapat 1/6 dengan syarat, ada beberapa syarat, banyak syaratnya ini. Pertama, kakek mendapat 1/6. Pertama, almarhum cucunya yang meninggal, kan dia kakek kan, cucunya yang meninggal tidak punya keturunan. Atau yang kedua, cucunya yang meninggal, ayahnya nggak ada lagi. Kalau masih ada ayah, kakeknya nggak dapat lah. Ayahnya yang dapat, kakeknya enggak, karena ditutup oleh ayah. Ini di saat ayahnya nggak ada. Itu syarat yang kedua. Syarat 1, 2. Saya bilang tadi banyak syaratnya, salah. Bukan banyak, ada 2 syarat. Maafkan saya, ada 2 syarat. Syarat yang pertama, si anak yang al-mayyit itu tidak punya keturunan. Yang kedua, mayit itu nggak ada ayahnya lagi, si kakek dapat. Sudah. Kalau Profesor ayah anda yang mulia nanya, ada dalil enggak si kakek dapat 1/6? Saya jawab, dalil Quran enggak ada. Dalil dari hadis enggak juga. Terus dalam Al-Quran yang ada apa? Ayah dapat 1/6 ada dalam Al-Quran. Tapi untuk kakek enggak. Dari mana juga datang kakek itu? Ini setelah meninggal dunia Rasulullah SAW, ada sahabat Nabi yang kakeknya tinggal. Waktu Nabi nggak ada itu. Dalam Quran nggak disebutkan. Sahabat ijma, sepakat sahabat, pemahaman sahabat tentang Al-Quran dan tentang hadis. Sepakat mereka, kakek memposisikan di posisi ayah. Pengganti ayah. Itu nggak ada kejadian dalam Al-Quran, tidak disebutkan, dalam hadis nggak ada. Kejadian pada Nabi nggak ada. Tiba-tiba setelah Rasulullah wafat muncul apa namanya? Kejadian baru. Ini kakek. Langsung sahabat sepakat kasih kakek atas nama ayah. Itu namanya ijma. Sumber hukum kita. Kemudian sudah 3 orang yang menerima 1/6. Tadi saya ulang lagi. Yang pertama siapa? Ayah kandung. Yang kedua ibu kandung. Yang ketiga kakek dari ayah. Yang keempat sekarang menerima 1/6 al-jaddah. Nenek. Ya, nenek dari ayah. Atau nenek dari ibu. Di sini disebutkan saungkana min jihatil ab, nenek dari ayah, au min jihatil atau nenek dari garis ibu. As-sudus 1/6. Syaratnya 1. Alla yakuna dunaha, tidak ada ibu kandungnya. Sama seperti kakek tadi. Kalau ada ibu kandung langsung ambil ibu kandung.
Dalilnya tetap ijma tadi. Nggak ada dalam Al-Quran dan nggak ada pada zaman Nabi. Ada yang bertanya begini, Ustaz, seorang meninggal dunia, bapaknya kagak ada lagi, ibunya kagak ada lagi, yang ada, maaf, kakeknya nggak ada juga, yang ada ibu dari bapak dan ibu dari ibu, yaitu nenek dari arah bapak, nenek dari ibu. Jawabannya dua-dua dapat. Berapa dia ambil? 1/6 bagi 2 mereka. Ya. Ini disebutkan di sini. Sudah. Ustaz, kalau yang barusan yang ajadah itu kan ada nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Berarti kalau yang syarat pertama tidak ada ibu kandung, berarti yang dapat nenek dari ibu. Apa ulang? Al-jaddah. Jaddah nenek dari ayah atau nenek dari ibu. Dua-duanya. Ya, dengan syarat nenek dari ayah, nenek dari ibu, dengan syarat nenek dari ibu itu dengan syarat tidak punya ibu. Seperti nenek dari ayah dengan syarat tidak punya ayah. Pasti itu. Kalau ada ayah kan langsung ada ayahnya, ada ibu dari ibunya. Tapi kalau nggak ada dua-dua baru naik ke ibunya. Itu bagus. Teliti Pak Cecep, pantas jadi hakim, tapi jangan yang kayak tadi kepala pajak, itu jangan. Sudah. Ada cerita, boleh cerita sedikit? Ini ceritanya bukan dari saya, dari hadis. Ini ceritanya dari hadis, cuma bentuknya cerita. Begini, Imam Tirmizi, pakar hadis, meriwayatkan di dalam kitabnya, ya, Sunan At-Tirmizi. Begini ceritanya. Ada seorang jaddah apa itu tadi? Nenek datang ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah Rasul wafat, Abu Bakar memegang khalifah berapa tahun? 2 tahun, cuma hanya 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Tas'alhu, hai Abu Bakar, aku cucuku meninggal dunia, aku minta dikit hakku lah. Jaddah itu nenek minta kepada Abu Bakar untuk diberikan kepadanya warisan dari cucunya. Qala, jawab Abu Bakar, la malaki fi kitabillahi syai'un. Maaf nek, itu bahasa kita. Saya lihat dalam Al-Quran nggak ada jatahmu. Dalam Al-Quran tidak punya jatah kamu, tidak ada disebutkan nenek di situ. Gimana ini? Kata Abu Bakar, malaki min kitabillahi syai'un. Saya buka Al-Quran, kagak ada jatah untukmu dari warisan cucumu. Jawab siapa? Abu Bakar. Abu Bakar.
Kata Nek, lihatlah dulu hadis Nabi. Masih kepingin juga dikit lah. Kata Abu Bakar, wa malaki fi sunnati Rasulillah syai'un. Dalam hadis juga kagak ada, Nek. Dengan bahasa Jawanya, I am sorry. Bahasa apa itu? Bahasa Jawanya apa? Nuwun sewu. Nur sewu. Pak Bambang salah, tolong ajarin saya. Jadi kalau saya nggak bisa bahasa Jawa, Pak Bambang untuk jawab. Ya. Dalam Quran kagak ada jatah mune. Dalam hadis pun kagak ada jatah mune. Terus bagaimana, Nek? Pulang aja kan begitu. Pulang aja dah kan begitu. Tapi enggak, juru pulang dulu kita lihat benar enggak. Benar rupanya. Farji'i, balik ke rumah lo, Nek. Kagak ada jatah dari cucu. Terus saya pulang, selesai masalah. Tidak. Hatta as'alun nasa, hatta as'alan nasa. Pulang dulu, saya musyawarah dengan teman-teman. Mungkin saya tidak tahu dalam Al-Quran atau dalam hadis. Mungkin teman-teman ada yang ingat Nabi berfatwa atau Nabi bersabda. Pulang dululah. Kata siapa? Abu Bakar kepada siapa? Nenek. Kepada nenek. Jeddah. Jeddah. Nenek itu pulanglah Abu Bakar ngumpul teman-temannya. Pengumuman, ini bahasa mapan. Pengumuman. Ini kalian sahabat-sahabat Nabi yang sering lihat, mendengar dan melihat sikap Rasulullah. Pertanyaannya, nenek ada enggak jatahnya dari cucunya ini? Gak ada yang jawab. Diam semuanya. Ada satu anak muda bangun angkat tangan. Nama anak muda itu Al-Mughirah bin Sya'bah. Angkat tangan. Gimana anak muda? Kata Al-Mughirah, hadartu Rasulullah. Saya pada satu hari saya dalam majlis Nabi. Oh, siapa yang ngomong anak muda namanya? Al-Mughirah. Namanya siapa? Al-Mughirah. Coba baca. Al-Mughirah. Kata Al-Mughirah, ya, hadartu Rasulullah. Saya pada satu hari dalam majlis Nabi. Wow, mantap. Ini kata saya, nggak ada di sini. Sudah. Terus bagaimana? Fa'atahas sulusa. Nabi memberikan ke nenek tadi seperenam. Setingkat Abu Bakar tidak pernah mendengar Nabi begitu. Tapi ada sahabat anak muda yang menyaksikan. Kalau begitu, tidak semua ulama paham dengan ilmu. Ada mengklaim, saya apaan lo? Saya sudah baca semua masalah, saya pahami. Jawabannya nggak usah berbohong lah, nggak usah kabur lah. Setingkat Abu Bakar yang begitu dekat dengan Nabi, mertua Nabi, sahabat paling nomor satu dengan Nabi, ada fatwa-fatwa Nabi yang di luar ilmu beliau. Tapi kok nggak ada di hadis tuh, Ustaz? Itu kan sabda Nabi. Kok ada di hadis? Mungkin yang lihat itu tidak menyampaikan. Seperti begini, saya bersama Pak Reza ini berapa puluh tahun dari kita ini. Ini nggak ada yang sampaikan kepada orang lain, belum ada. Tidak ada yang menyampaikan malam Sabtu tanggal berapa ya? 4. Tanggal 4 Sya'ban, Ustaz Rusli menyampaikan tentang sulus dan sudus, sepertiga dan seperenam. Tidak ada yang menyampaikan kepada masyarakat. Kita meninggal semuanya, nggak ada yang tahu cerita ini.
Biasalah seperti itu. Makanya tidak semua yang Rasulullah lakukan ada dalam hadis, enggak. Karena enggak ada orang yang menyampaikannya. Contoh, semuanya ada dalam media sosial, enggak, medsos, enggak. Contohnya, tadi di Gintung ada orang serempet. Masuk enggak. Tapi kejadiannya ada, tapi media sosial enggak masuk. Begitu juga hadisnya. Tapi di buku ada. Apa? Di kitab ada. Ini setelah itu, setelah mendengar ini kan dari Abu Bakar. Pada saat bukan pada Rasulullah enggak ada yang tahu. Untung ada Mughirah ini. Kalau Mughirah nggak ngomong, waktu dibuat pengumuman oleh Abu Bakar, Al-Mughirah nggak datang. Dia sibuk dengan di sawahnya. Itu kan nggak ada yang ngomong. Nenek nggak dapat. Oh, pasti sampai sekarang nggak ada ajakan nenek. Untung ada Mughirah. Begitulah agama. Jawab serentak dengan semangat, jangan ragu-ragu. Jelas. Nanti kita lihat jelas atau tidak jelas nanti. Saya nggak tahu selama Pak Profesor Ayahanda ini mendampingi atau semangat banget ini ngajarnya. Ya, jazakallah. Sudah, akhirnya Rasulullah kata siapa tadi? Al-Mughirah. Rasulullah memberi kepada nenek berapa? 1/6. Faqala Abu Bakar, langsung Bakar berkomentar, hal ma'aka ghairaka, lo ngomong jangan macam-macam, saksikan ngomongan ini bahwa betul-betul Rasulullah pernah melakukan. Kalau kamu sendirian aku nggak terima. Jangan macam-macam, cari saksi. Ini hukum Allah, jangan sampai saya kasih uang si mayat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Mana saksinya? Nggak tanggung-tanggung. Kata Pak Reza, begini. Saksinya mana? Pak Bambang. Panggil Pak Bambang. Gimana? Yes, kata Bambang. Ada. Itu baru aman. Jadi ada saksi. Hal ma'aka ghairaka, kamu memiliki teman yang bersaksi atas nama di mana Rasulullah pernah memberikan 1/6 kepada si nenek. Tahu nggak? Rupanya faqama Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, anak muda satu lagi, plek bangun, weh, saya saksinya. Wow. Faqala mislu ma qala Al-Mughirah. Komentarnya persis seperti komentar Al-Mughirah tadi. Jadi sama-sama melihat. Akhirnya fa'anfadahu laha Abu Bakar. Panggil, nek, sini. Nih 1/6. Rasulullah pernah mengeluarkan SK 1/6 untuk nek. Lo tadinya kata nggak ada. Kan udah saya bilang, saya tanya dulu sama teman-teman. Kan tidak semua yang saya melihatnya. Mungkin saat Nabi ngomong ini saya di kamar mandi. Saat Rasulullah ngomong saya masih di luar. Memang ada WA dulu. Akhirnya terus sudah dapat ini, yaitu kesaksian siapa? Al-Mughirah, bahwa Nabi memberikan 1/6 kepada nenek. Saya gak terima, saya minta saksi. Disaksikan oleh Muhammad bin Maslamah. Dia katanya benar yang dikatakan oleh Mughirah tadi. Jawab serentak jelas. Sekarang ambil nek. Alhamdulillah. Nek, kalau bahasa mabatnya, ketawa terbahak-bahak sampai gigi ompong kelihatan. Ini bahasa mabat. Nggak ada di sini. Jangan cari nanti mana gigi ompong, nggak ada. Semua tuh nggak tanggung-tanggung. Pada zaman Abu Bakar selesai meninggal dunia Abu Bakar. Pada zaman Sayyidina Umar ada lagi Sumaja'at al-Jaddah al-Ukhra. Pada zaman Sayyidina Umar beberapa tahun setelah itu Abu Bakar meninggal dunia, dipegang Khalifah Umar, datang nenek lagi
Nenek yang lain bukan nenek yang tadi. Dia tas'aluhu mirathaha, persis seperti nenek pada zaman Abu Bakar, minta jatah dari cucunya. Faqala, Umar berkomentar, malaki fi kitabillahi syai'un. Nek ulang, agak ada dalam Al-Quran. Sama. Dalam Quran enggak ada. Lakin hanya, kan Umar tahu kan bagaimana sikap Abu Bakar. Tahu udah ketahuan. Kata, dalam Quran enggak ada nih. Langsung itu, oh sampai hati ini kau begitu kan begitu. Langsung, lakin huwa dzaka sudus, ambil 1/6 pulang nih. Nah, langsung tidak ribut lagi karena sudah ada fatwa dulu. Sudah. Kalau dia kumpul 2 nenek, nenek dari bapak, nenek dari ibu, di sini disebutkan bahwa bainakuma. Kalau kamu berdua, 2. Ya. Bagi. Ya. Sudah jelas. Berapa orang yang sudah kita pelajari? 4. Ini udah azan nih. Belum selesai nih. Ini banyak. Ada berapa tadi? 7. 3 lagi nggak selesai nih. Ya, ini minggu depan ini selesaikan ini. Setelah ini yang paling dahsyat. Setelah ini, ya, ini sikat menyikat harta. Tuh. Tapi ini dulu kita sambung nanti. Setelah itu sikat menyikat harta. Saking rakus mengambilnya, siapa yang boleh ngambil semuanya? Kita, insya Allah kita 2 kali pertemuan yang kedua setelah ini. Saya ingatkan, maaf ya, ini kan ini ayah Anda harus ingat, harus catat benar. Ini kita dalam bulan Sya'ban, tanggal 4 hari ini. Pak Sufyan, berapa kali lagi pertemuan sebelum Ramadan? Ramadan pasti kita nggak ada pertemuan. Berapa kali lagi? Ini fatwa, ini benar, bagus sekali ini fatwanya, kayak Mughirah aja. Paling kurang 3 kali pertemuan sebelum Ramadan. 3 kali ini ingat, kita sambung yang 1/6 ini 1. 3 lagi 1/6. Yang sudah ada 4. Dia jumlahnya 7. Berarti 3 lagi. Setelah itu pekan yang kedua nanti kan. Pekan yang ketiga, Jumat ketiga, kita akan lihat yang menerima 1/3 1 orang, sehabisnya diambil oleh dia. Jadi kira-kira, maaf ya, kalau boleh saya sebutkan, setelah Ramadan, ingat, harus ada papan tulis. Kita membagi, dan yang jago-jago ilmu matematik ke depan. Kalau nggak ngerti, ijazahnya diambil, tarik. Yang jago matematik, tolong siapkan nanti Pak Sarmadi, whiteboard. Ya, blackboard, whiteboard itu harus ada. Duduk. Ya. Jadi nanti kita setelah Ramadan pakai whiteboard. Kita tulis berapa. Cuma contoh yang mati jangan saya dulu lah. Siapa yang mati yang lain dulu lah. Ada orang mati tapi jangan masukkan bukan ustadz dan yang lain aja yang mati. Meninggalkan harta. Itu pun yang ada harta ada contohnya nanti. Yang nggak ada harta nggak usah contoh lah. Jawab serentak jelas. Untuk sementara ada pertanyaan mungkin di sini apa yang Anda silakan. Ada pertanyaan, satu saja pertanyaan.
nil. Jadi tidak ada. Ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah, terima kasih ayahanda telah mendampingi, keberkahannya lebih penting pada segala-galanya. Ya alhamdulillah. Mari bapak-bapak dan ibu sekalian yang dirahmati Allah, doakan kita sehat. Saya pertama penutup kalimat. Penutup kalimat, jaga kesehatan, usahakan kita sehat dan tenang, bahagia. Tidak ada masalah kita pikirkan yang berat. Kenapa? Jaga kesehatan untuk kita bisa ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita lebih bagus amalan kita dibanding dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Karena belum tentu kita setelah Ramadan ini kita ketemu. Mudah-mudahan masih sehat. Mudah-mudahan masih sehat. Allah yang Maha Tahu. Terima kasih. Baca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la